Kayak misalkan nih contoh kecil aja ya, misalkan uang. Kita kan nggak tahu ya uang berapa nominalnya kan. Pasti nggak tahu. Nah, jadi dari awal tuh misalkan kita punya uang 50.000. Terus nanti kita tandain sendiri, dilipat, entah itu dilipat, entah itu dilipat 1, lipat 2. Jadi sebenarnya ada triknya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun dan kapanpun Anda berada. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita. Sebenarnya pernah diwawancarai juga dulu di bagian untuk laman tertulis ya. Cuman kita wawancara lagi. Ada Adani, ya Adani ya? Iya, Kang Eki. Sehat Adani ya? Alhamdulillah. Ya, sehat. Nah, jadi sekilas mungkin ya saya ini dulu perkenalkan. Adani ini warga Cijoho aslinya nggak? Iya, Ya? Cijoho. Cijoho dan... Cipicung, Cijoho campuran. Oke. Campuran. Nasab blaster gitu. Adani ini mulai apa ya? Tadi sebutannya apa ya? Penyakitnya glukoma. Glukoma ya. Jadi kaum disabilitas, kalau Adani bilangnya tadi disabilitas tunanetra ya berarti. Jadi sekarang mah kaum disabilitas tunanetra. Oke. Dan nama penyakitnya glukoma gitu. Nah, Adani bisa dijelasin dulu singkatnya glukoma itu mungkin apa gitu. Jadi glukoma itu sepengetahuan Dani ya. Okay. Glukoma itu penyakit mata. Penyakit mata. Ada glukoma sekunder, ada glukoma primer gitu. Bedanya apa? Bedanya jadi ya ada yang dari bawaan, ada dari keturunan, terus ada juga dari penyakit-penyakit kayak gitu sih. Dan akibatnya jadi nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Jadi penurunan penglihatan. Oh, penurunan ya. Jadi nggak langsung celeg gitu. Jadi glukoma itu penurunan penglihatan mata gitu. Oke. Jadi kalau nggak salah gitu ya di bahasa kedokteran mah yang pernah dengar, jadi si glukoma itu disebutnya pencuri penglihatan gitu. Oh. Beda sama kayak katarak kayak gitu kan. Nah, kalau glukoma mah sebenarnya dia tuh prosesnya jangka lama. Jadi ada step by stepnya, jadi ada penurunan sedikit demi sedikit kayak gitu. Dan Adani ini mulai menderita glukoma ini sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya, sebelum pandemi COVID-19. Kenapa dulu? Awalnya gimana? Awal sakit. Sebenarnya awal sakit mah memang nggak ada gejala sama sekali. Yang kalau Dani alamin ya, nggak ada saya gejala sama sekali gitu. Jadi ini tuh sebenarnya tiba-tiba dadakan gitu. Jadi pas bangun tidur udah langsung nggak bisa lihat apa-apa. Jadi cuma bisa ngelihatnya ya cahaya gitu. Cahaya. Jadi kalau objek, benda, orang, apapun itu udah nggak akan bisa lihat. Jadi kalau dari luar mungkin orang salah sangka ya, karena secara fisikal dan secara kelihatan mata juga kayak biasa gitu kan. Iya. Kayak kejadian kayak gitu mah banyak. Oh gitu ya. Banyak orang tuh percaya nggak percaya. Dan termasuk ini juga. Kita juga ngobrol juga mungkin nggak terlalu. Ya gimana? Nggak kelihatan? Iya. Enggak. Paling kalau ada yang gerak-gerak aja nih, kayak misalkan Eki nih gerak-gerak kayak gitu, baru agak apa gitu yang gerak gitu. Oke. Kalau diem mah nggak kelihatan. Itu cuma berapa persen aja? 5%? Jadi 5%. Jadi sekarang tuh ya kalau dipersenin ya sekitar 5% penglihatan tuh. Jadi cuman cahaya aja yang bisa kelihatan. Nah dulu kan ya orang kan tadi ini ya, tadi kita juga sempat ngobrol banyak di belakang sebelum wawancara ya. Orang ngiranya glukoma itu dari penyakit gula dan lain-lainnya. Kalau orang awam pasti mikirnya dari penyakit diabetes. Diabetes ya? Atau turunan dari orang tua dan lain ya? Ya itu. Cuman emang Adani itu agak unik karena emang pure dadakan aja gitu ya? Iya. Kalau dibilang unik gitu ya emang benar gitu. Jadi memang pas bangun tidur itu langsung nggak bisa lihat apa-apa. Kelihatan cahaya aja gitu. Jadi benda-benda tuh udah nggak kelihatan gitu. Sempet awal-awal panik nggak pas kan kebayang nih bangun tidur gitu tiba-tiba ada gimana reaksi awal? Reaksi awal tuh diem, ngelamun, terus mikir ini kenapa gitu. Pikir tuh kunang-kunang.
Oh iya ya. Pasti tahu ya kunang-kunang ya. Jadi makanya di mata tuh terus digesek-gesek, digosok-gosok gitu kan. Tapi tetap beberapa menit. Nah udah gitu beberapa menit kemudian baru sadar ini kenapa. Mulai di situ panik, terus minta tolong ke orang sekitar waktu dikerjakan ya di sana di mes. Iya. Minta tolong ke orang sekitar, langsung langkah pertama tuh dibawa ke optik. Karena pikir tuh ini mungkin minus, mata minus gitu pikirnya. Pertama tuh nggak kepikiran kemana-mana dulu, mungkin mata minus. Ternyata pas diperiksa ke optik, si minnya normal. Min normal, nggak ada minus, cuman ketemu apa sih, silindris. Ya, silindris. Nah itu ada satu, ketemunya itu doang. Tapi kalau min mah nggak. Pas diperiksa terus langsung sampai pesen kacamata silinder itu. Tetap enggak ini. Pas udah pesan hampir 3 harian, terus pas dipakai tetap kayak gini gitu. Nah mulai dari situ udah langsung ngambil tindakan, keluar kerja langsung pulang ke Kuningan gitu. Oke. Sempat Gitu. sempat ke rumah sakit yang profesional gitu, sempat juga Kalau di Kuningan pas di Jakarta atau enggak, belum awal-awal enggak? awal-awal enggak, awal-awal langsung pas pulang ke sini ke Kuningan, namanya apa sih, ngobrol sama keluarga gitu ya, terus dibawa pertama tuh ke rumah sakit Kuningan, ke eye center. Ke eye center hampir beberapa kali lah, hampir 4 kali kontrol ke sana tuh tanpa BPJS waktu pertama. Ya tanpa BPJS. Sekali kontrol tuh hampir 500 ke eye center tuh. Nah pas gitu dari eye center nyaranin pakai BPJS karena dulu tuh mau diambil tindakan operasi. Pertama banget tuh mau diambil tindakan operasi, makanya suruh bikin BPJS. Setelah bikin BPJS, ternyata dari eye center dirujuk lagi ke rumah sakit umum. Rumah sakit 45. Setelah di rumah sakit umum 45 udah di CT scan segala macam, diperiksa lagi. Langsung lagi dirujuk ke Cicendo, Bandung. ke Bandung di Cicendo. Nah, udah gitu singkat ceritanya pas di Cicendo langsung diponis penyakit glaukoma yang pertama, terus yang kedua langsung diponis nggak bisa lihat lagi. Gitu. Nah, habis itu secara pribadi ada nih gimana ngerespon? Ini kan awal-awal kaget ya. Nah, Apalagi maksudnya kan masih muda juga 30 33. 33 ya sekarang ya. Gimana respon awal pas tahu berarti nggak bisa beraktivitas seperti sebelumnya lah. Kalau mungkin mandiri bisa lah insya Allah ya, kita banyak treatment tapi udah nggak bisa ikut. Dulu di restoran ya terakhir ya. Terakhir di restoran ya. Ini. Apa gimana gitu awal-awal? Awal-awal diponis nggak bisa lihat lagi. Udah itulah kalau pas diponis mah udah perasaan tuh udah hancur banget. Pastilah. Perasaan tuh gimana ya? Kayak ini bener enggak gitu, terus mau hidup mau kayak gimana, kayak gini terus gitu. Pasti sempat ngedrop banget. Udah nggak mau ketemu orang, nggak mau ngobrol juga sama orang di rumah. Ya sekedarnya gitu. Terus masih banyak emosional Awal-awal. Emosional banget karena itu kan kebawa ke psikis kita ya, ke kejiwaan kita, pasti ke mental. Jadi pokoknya pertama mah udah hancur banget lah pokoknya mah. Hancur banget gitu sampai ya berarti ngedrop masa itu hampir 2 tahun berarti. 2 tahun lebih lah. Itu tuh Hampir 2 tahun lebih. diem aja di rumah. Iya, di rumah, diem aja, nggak ada aktivitas apapun. Tidur, makan, Tidur. dan alhamdulillah gitu, sedikit demi sedikit ditambah sama ibadah palingan itu. Jadi nggak ada kegiatan yang lain. Iya. Tapi mulai recovery lah, mulai menerima. Oke lah udah gitu. Itu pas Lebaran tahun kemarin berarti. Momen apa? Momen Pas Lebaran. ya. Pas Lebaran. Ada apa pas Pas sesudah itu? Lebaran. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Nggak ada apa-apa, ibaratkan gitu ya, maksudnya itu kalau mau ini mah mukjizat berarti ilham. Oke. Dapat ilham. Ya. Karena itu mah timbulnya dari diri sendiri.
Oh, Jadi gitu. Nggak ada- dari sendiri, Oke. dari diri sendiri, nggak ada apa namanya dari luar gitulah. Dari misalkan ada dari orang-orang apa gimana gitu ya. Memang timbul dari diri sendiri, pengen maju, pengen hidup lagi, pengen sukses, pengen segalanya. Timbul dari diri sendiri gitu. Terus abis itu ngebuat gimana? Mulai keluar atau mulai Nah, iya pas udah lebaran gitu ya, pas udah lebaran tiba-tiba ya memang banyak pemikiran, banyak ya maksudnya apa sih namanya ya? Ya banyak berpikir saya tuh harus gimana sih? Oke. Langkah pertama tuh apa sih? Gitu. Langkah pertama saya pengen maju teh apa? Langkah pertama saya pengen bangkit tuh apa? Langkah pertama saya semangat tuh gimana caranya? Nah, itu dipikirin sendiri tanpa ada dari orang lain. Itu terus dipikirin sendiri setelah lebaran tuh, dan alhamdulillah pemikiran itu tuh cepat datangnya dengan sendirinya. Tentunya dari Allah ya, itu pemikiran Ya, itu. ya, Cuman setelah banyak ibadah gitu ya, alhamdulillah cepat pemikiran tuh set gitu. Kata orang Sunda mah gitu, set gitulah pokoknya mah. Jadi alhamdulillah apa namanya langkah-langkah itu teh step by step teh dijalanin dengan sendiri. Kayak apa aja tuh mungkin step by stepnya tuh mulainya dari apa, ngobrol sama keluarga kah atau Mulainya langsung ini, mulainya itu ke media sosial pastinya. Oh iya. Pertama tuh media sosial. Media sosialnya. Berarti kan tadi sekitar 5%-an ya. Tapi masih bisa pakai alat komunikasi ya? Pakai karena apa? Karena kan udah megang handphone kan lama. Iya. Otomatis itu tuh letak-letak itu tuh masih ingat. Letak-letak apa? Si tombol-tombol itu kan masih ingat gitu. Jadi masih diraba-raba sih kalau handphone. Masih bisa kelihatan sedikit. Tulisan Kalau masih kelihatan? tulisan di handphone. Tulisan di handphone masih ada kelihatan sedikit tapi ngebayang gitu. Ngeblur sedikit tapi Harus deket atau? iya, kadang-kadang kita atur aja sendiri, dideketin, dijauhin gitu. Jadi maksudnya siluet huruf B, A, C itu masih ingat, masih tahu gitu. Siluetnya kan. Jadi masih medsosan masih bisa ya? Cuman memang kalau lama-lama pasti tetap sih pusing. Kalau kelamaan pasti ngaruh. Jadi pusing. Kalau ini kan kita sering WA juga ya. WA tuh biasanya pakai voice note. Voice note ya. Oke. Ya, jadi itu salah satunya kan kemudahannya voice note. Sebenarnya pas ada sih apa namanya aplikasi buat disabilitas tunanetra kan. Jadi si handphone tuh kan dia ada itunya, ada yang ngomong kan. Ada aplikasinya, jadi ngasih tahu kayak Google kan. Ya. Ada suara perempuan gitu, terus ngasih tahu ini apa gitu. Kalau pokoknya adalah sistemnya, ada aplikasinya gitu khusus tunanetra. Sebenarnya kalau nggak bisa lihat banget gitu. Cuman si Amang enggak ya, masih biasa. Alhamdulillah masih bisa ngelihat sedikit demi sedikit. Karena memang dari awal juga kan megang Android kan, jadi nggak canggung gitu. Oke. Nah berarti tadi balik lagi ya, langkah awalnya kan mulai dari komunikasi ya, pegang HP lagi. Pertama kali medsos Ya, gitu yang pertama. Terus gimana, pengen dengar dulu. Gimana? Tadi recovery balik lagi. Iya, jadi pertama tuh saya minta handphone. Minta handphone ke saudara gitulah. Minta handphone ke saudara terus dibeliin. Mulai dari situ saya inget lagi akun-akun saya yang dulu. Alhamdulillah ada yang beberapa yang kebuka gitu kan. Yang paling gampang sih emang WA, Instagram. Udah itu yang paling gampang karena itu nyatu sama akunnya itu sama. Jadi itu gampang ngebuka. Ya alhamdulillah Instagram kebuka gitu, ngelihat teman-teman lama gitu. Terus ngelihat yang lainnya gitu. Mulai dari situ timbul lagi, bangkit lagi. Ih kangen sih, pengen gini. Ih kangen sih, pengen kesini. Nah ada perasaan itu pertama sih. Terus mikir lagi, tapi gue udah gini gitu kan, nggak bisa lihat lagi gimana caranya gitu. Nah mulai dari situ terus aja berlanjut pemikiran itu tuh. Jadi nyambung kemana gitu. Jadi mikir satu, jawabannya 10 gitu. Jadi saya tuh pengen, misalkan saya tuh pengen ini, terus jawaban tuh ada, terus aja dengan sendirinya. Kita tuh kepikiran, oh iya ya kesini, gitu. Jadi alhamdulillah nggak susah sih, gitu. Dan kemarin sempat praktek pijit juga ya? Alhamdulillah. Itu masih tahun sekarang atau tahun kemarin? Kalau tahun sekarang berarti. Tahun sekarang ya?
Sebenarnya kalau pijit, kalau flashback dulu ya ke background, memang dari kecil udah bisa mijit. Udah bisa mijit. Yang pertama udah bisa mijit. Terus pernah kerja di terapi kan di Bandung, di Dulu daerah pas Bandung. SMP, SMA atau udah lulus? Apa? Pas terapi? Kerja di terapi atau udah lulus berarti? Udah lulus. Cuman basicnya memang bisa mijit. Oh, basic ya. Karena dari kecil udah dikasih tahu Oh, oke. gitu sama nenek keturunan gitulah. Jadi emang basic mijitnya udah ada sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah jadi pas dalam keadaan netra kayak gini ya salah satunya untuk apa ya? Bukan ya, jadi kasarnya mah untuk menghidupi diri sendiri ya dari situ berarti. Nggak ada pekerjaan lain kan. Sekarang masih mijit? Alhamdulillah masih, cuman memang belum punya tempat praktek. Belum punya tempat praktek gitu. Jadi masih ya dari lewat ini aja. Datang ke rumah gitu. Itu ini ya, mungkin awal-awal orang-orang terdekat ya? Atau udah umum langsung dari awal? Iya pasti orang terdekat, masih orang terdekat. Masih orang terdekat. Kalau orang-orang luar ya perlu apa namanya pemasaran yang lebih lagi kan. Iya. Oke. Nah berarti kan mulai dari ngedrop 2 tahunan ya? Drop 2 tahunan. Terus kesininya mulai ada gairah lagi ya? Gairah, biasalah pengen hidup mandiri. Sekarang mulai mijit juga gitu. Nah kalau sekarang gimana? Mungkin komunikasi sama teman-teman udah jalan lagi atau punya komunitas yang saling menguatkan gitu? Alhamdulillah itu kan dari pertama itu dari Kuningan Mas. Oke. Itu tuh bener loh, serius. Itu tuh memang langkah awal. Itu tuh beneran loh, sumpah. Jadi itu awal main HP kontak ke situ juga ya? Jadi awalnya itu memang dari Kuningan Mas. Sebenarnya bisa kontak sama teman-teman alumni, terus orang-orang pada tahu itu memang dari Kuningan Mas pertama itu. Jadi mulai alhamdulillah dari situ banyak yang nanya kabar, langsung kontak, bahkan alhamdulillah sampai sekarang masih dikunjungin, masih dijenguk. Terus pas waktu kapannya 2 minggu kemarin juga enggak deh. Bukan 2 minggu kemarin, berarti udah hampir sebulan mereka datang ke sini nengok. Dan alhamdulillah masih pada welcome teman-temannya. Alhamdulillah masih banyak yang perhatian, banyak ngasih doa, ngasih dukungan dari situ. Pokoknya alhamdulillah banyak keuntungan banyak keuntungan diposting di Kuningan Mas. Oh, ya. Gak nyangka banget. Waktu itu kan emang ada nih katanya ngechat ke admin ya lewat Instagram ya. Pertamanya iya. Dan dari admin ke Eki kan suruh ke Adani ya. Waktu itu udah diposting berarti abis itu ini responnya baik lah. Iya, langsung jadi responnya alhamdulillah bagus banget alhamdulillah responnya gitu. Jadi bersyukur banget Dani bisa ketemu sama Kuningan Mas, media Kuningan Mas benar-benar bermanfaat banget gitu. Dan sekarang katanya ini juga ya sering aktif di rumah Quran juga ya. Sekarang iya alhamdulillah sekarang juga. Jadi khusus jadi rumah Quran itu khusus pengajian tunanetra. Jadi di sana banyak yang dipelajari lah gitu. Salah satunya menghafal ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Terus juga nanti dari sana bisa disalurin ke pembelajaran yang lainnya. Misalkan mau kursus mijit, kursus komputer, terus kursus kesenian, itu banyak nanti di sana. Bisa disalurin yang jadi barangkali ada yang ini ya barangkali nanti di luar sana gitu ini pengen tahu di rumah Quran jadi khusus tunanetra gitu. Selain komunitas bentuknya bukan komunitas itu jemaah nggak apa-apa sih sebenarnya komunitas itu iya. Sebenarnya komunitas tunanetra sebenarnya. Kaum tunanetra ada juga kan yang pertuni itu kan itu jadi kalau pertuni itu berarti mencakup se-Indonesia ya, mencakup organisasi itu berarti. Kalau pertuni kan organisasi. Persatuan Tunanetra Indonesia. Itu kan organisasi kan. Kalau rumah Quran itu emang di situ ya khusus di Kuningan aja berarti.
Jadi tempatnya di situ gitu. Sharing dan apa-apa mungkin ya sama. Ada di situ. Ada beberapa tempat yang Dani tahu di sini, terus di Cilimus gitu kan, sama di kemarin juga sempat ada di Ciawi pembukaan baru ya. Gitu. Sekarang udah segar lagi, udah mulai. Iya. Kalau aktivitas fisik gimana? Udah mulai mandiri ya? Maksudnya? Aktivitas fisik kayak apa ya? Kalau di rumah mungkin udah bisa sendiri ya. Makan gitu kayak gitu-gitu. Katanya bikin kopi juga udah bisa. Sendiri udah alhamdulillah. Itu Alhamdulillah itu dikasih tahu caranya sama teman di rumah Quran. Oh. Cara-caranya. Jadi dikasih tahu cara megang gelas, cara sampai megang colokan dikasih tahu. Biar nggak setrum ya. Jadi caranya seperti ini gitu. Cuman kalau pembelajaran keseluruhan belum. Memang itu harus sekolah kan. Kalau di rumah Quran jadi dan itu ngambil ilmunya tuh ya dari teman-teman yang ada di situ aja gitu. Jadi tanya-tanya gitu. Gimana sih caranya kita mandiri gitu. Kayak misalkan nih contoh kecil aja ya, misalkan uang. Kita kan nggak tahu ya uang berapa nominalnya kan. Pasti nggak tahu. Nah, jadi dari awal tuh misalkan kita punya uang 50.000. Terus nanti kita tandain sendiri, dilipat, entah itu dilipat, entah itu dilipat 1, lipat 2. Jadi sebenarnya ada triknya sih. Oh, ada triknya. Cuman Dani juga belum tahu sedalam ya. itu. Dan memang itu harus disimpan adanya. Nanti kita yang tahu bahaya. Ya benar, yang tahu bahaya. Nanti malah di ini. Sebenarnya gitu loh. Dani juga ini baru tahu ya. Sebenarnya yang tunanetra itu punya trik-trik sendiri untuk memudahkan dirinya sendiri lah pasti ya. Iya. Gitu. Jadi ya gitulah sekarang kehidupannya menjadi kaum disabilitas. Alhamdulillah. Selalu disyukuri ya Dani. Amin, alhamdulillah. Oke. Gitu. Ada nih mungkin untuk sekarang ya. Kita banyak banget nih teman-teman juga yang terinspirasi lah mudah-mudahan ya. Maksudnya amin. Yang kekurangan aja, maaf ya. Yang kekurangan aja semangat hidupnya masih tinggi. Apalagi yang teman-teman yang normal gitu. Pengen ini dong, satu kalimat atau 2 kalimat lah buat teman-teman, buat closing nih kita sekalian closing. Karena nanti mungkin nanti lagi kita ketemu lagi lah, ada part 2-nya gitu. Tapi kalau sekarang pengen di closing dulu sama Adani lah. Sambil nanti minta di-subscribe. Siap. Kayak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi gini. Apa ya? Jadi kalimat sebenarnya belum punya sih ya, belum punya kalimat yang tepat. Saling ini sharing. Cuman buat penyemangat aja, buat penyemangat. Khususnya ya penyemangat yang teman-teman di sana yang kekurangan apapun itu. Berkebutuhan. Entah dari fisik, entah dari apa gitu. Jadi yang pertama renungin. Yang pertama itu kita harus merenungin diri sendiri dulu. Merenungin diri sendiri. Yang kedua berdoa, beribadah gitu. Yang ketiga jangan pernah takut salah. Gitu. Jangan pernah takut melangkah. Gitu, karena banyak cara buat kita sukses. Gitu. Begitulah palingan. Oke, ada nih. Sebelum di closing ada sedikit ada apa ya ini? Ada cenderamata sebenarnya. Waduh, cenderamata apa ini? Soalnya saya nggak bisa lihat. Ini sebenarnya gelas di dalamnya. Iya. Ada cap kuningan emasnya gitu. Iya. Mana nih capnya, sebelah mana nih? Di dalam sini. Sorry. Mau dibuka sekarang? Boleh dibuka nih. Iya. Gelas. Bentar. Nah, ini ya? Ya, itu ada kuningan emas dan di belakangnya juga ada kaskun. Kaskun tuh apa? Kaskun itu Kas kuningan. iya. Itu brand oleh-oleh sebenarnya di Jalaksana. Jadi kita dibuatin di sana gitu. Oh gitu. Oh jadi Kaskun tuh tempat oleh-oleh di Kuningan. Adanya di oleh-oleh ya? Apa ya, tempat baju, clothing sama clothingan. sama ini juga apa namanya? Printing dan lain-lain lah. Oh gitu. Dan termasuk bikin gelas. Adanya di mana itu? Di Jalaksana. Oh di Jalaksana. Nah, tapi ini mah oleh-oleh buat Adani. Makasih banyak buat Kuningan Mas, terus juga buat Kaskun berarti ini ya? Iya. Nah, buat Kaskun, buat Kuningan Mas, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat Adani buat ngopi. Amin. Adani ini seneng ngopi tadi. Pastinya ini insya Allah. Insya Allah bermanfaat. Okay. Saya mah masih ngopi Ki. Oke. Alhamdulillah masih nikmat. Masih nikmat. Rokok juga? Masih bisa ya rokok ya? Masih.
Oke. Ada Masih nih. alhamdulillah, masih alhamdulillah. Oke, ada nih. Makasih sharing-sharingnya. Kita insya Allah ketemu lagi lah ya. Amin, Nanti amin. kita Insya Allah sharing-sharing ada yang lain. part berikutnya. Apa syukur-syukur bisa di rumah Quran atau di tempat pijit yang ada nih pengen Amin. buka kan ya ke depan. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Punya tempat pijat sendiri. Iya, amin. Oke, pemirsa, sekian obrol-obrol kita hari ini. Jangan lupa gimana ada nih? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Pokoknya kuningan mas ya. Ya. Wajib pokoknya harus Maksa banget. ya? Harus banget. Oke, siap. Ada nih, makasih. Pemirsa juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.